Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hani Channel, kali ini saya akan membagikan ceramahnya Dr. Fahrudin Faiz yang membahas tentang munajat doa. Munajat doa yang diucapkan dengan kata-kata indah dan penuh cinta. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Ini munajat sekaligus doa. Katanya Jami', ya Robbi, ya Tuhanku, jauhkanlah kami dari perbuatan menghabiskan waktu untuk perkara-perkara kecil yang tidak berguna. Tunjukkan kepada kami segala perkara menurut hakikatnya. Angkatlah dari batin kami selubung ketidaksadaran. Janganlah diperlihatkan kepada kami barang yang tidak nyata sebagai barang yang ada. Janganlah kau biarkan bayang-bayang menutup batin kami, sehingga kami tidak dapat melihat keindahan-Mu. Jadikanlah bayang-bayang ini sebagai kaca yang melalui batin kami untuk menyaksikan-Mu. Itu kalau penyair itu kan berdoa saja rasanya indah. Jadi ini munajat sekaligus doa. Ya sekali-sekali kalian kalau malam-malam pas bangun munajatlah sambil nunggu siaran langsung sepak bola. Kamu boleh bermunajat. Ini kalimat-kalimat ini pasti menyesuaikan dengan situasi yang beliau alami. Kalian juga boleh bermunajat sesuai dengan situasimu masing-masing. Munajat itu kan kayak orang sedang curhat sama Allah. Jadi bisa dilakukan, biasanya lebih enak malam-malam kalau sepi. Oke. Terus ada lagi munajatnya Jami'. Jadi Jami' itu kenapa tertarik dengan dunia cinta ilahiyah? Jadi ceritanya Jami' ini pernah jatuh cinta. Cuma dia merasa bahwa ndak boleh aku ini jatuh cinta. Wong aku ini guru agama dalam tanda petik ya. Wong aku ini sufi kok ya jatuh cinta, gimana ya? Wong aku ini ustadz kok ngelirik ke sana kok rasanya. Itu dia melawan perasaan itu. Sampai nanti dia pindah dari Herat ke Samarkand. Pokoknya dia ingin menyibukkan dirinya terus dengan ilmu. Tapi jatuh cinta ini kan kalau sudah jatuh itu kan ya sumpek memang. Loh, kamu sudah deklarasi pokoknya Pak saya kuliah enggak mau pacaran. Tapi kalau kamu sudah jatuh cinta, itu kalau kamu lawan itu lebih mengganggu kuliahmu. Loh iya, energimu untuk menghindari rasa itu besar. Jadi itu yang dulu dilakukan oleh Jami'. Sampai kemudian tiba-tiba dia merasa didatangi oleh seorang syekh sufi. Sebenarnya dia belum kenal, nanti beliau kejar syekh sufi ini. Namanya Syekh Kashgori. Jadi dia merasa didatangi bayangannya Syekh Kashgori yang bilang, saudaraku, pergilah dan carilah seorang kekasih yang tidak mungkin bisa kau biarkan pergi. Itu mikir ya. Terus dipikir-pikir oleh Jami' ya, ketemunya satu-satunya kekasih yang tidak mungkin pergi itu hanya Allah. Jadi Syekh ini menyadarkan Jami', nanggung kalau kamu jatuh cintanya cuma sama perempuan. Rasa itu geserlah untuk mencintai yang tidak mungkin pergi. Nanti dari situ keluarlah puisinya yang sangat terkenal itu. Sang kekasih menyeru dari kedai minuman, datanglah. Lalu berilah aku anggur cinta
cawan demi cawan. Kubebaskan diriku dari belenggu, logika dan nalar, lalu ku mulai meratap dan menangis sampai bersatu. Dia meneruskan ajarannya Ibnu Arabi. Jadi puncaknya cinta, puncaknya pertemuan dengan Tuhan itu kan lenyapnya ego, lenyapnya diri. Itu nanti yang diberi nama macam-macam dalam dunia tasawuf. Tapi intinya itu. Sering ya istilah simpelnya bersatu. Jadi satu. Kalau ada dua zat bersatu, yang satu wajibul wujud, yang satu mungkinul wujud, ya pasti aja yang sisa mungkinul wujud. Kalau setetes air bersatu dengan laut, tidak usah dicari lagi setetes airnya, yang ada tinggal lautnya. Jadi itu yang disebut bersatu. Dan sejak itu Jami' menyibukkan diri dengan dunia cinta ilahiyah. Sampai usia sekitar 80-an, nanti beliau, ini ada syairnya, waktu dekat-dekat merasa sudah saatnya mau berangkat bertemu kekasihnya yang sejati. Itu salah satu syairnya yang sangat terkenal juga sebelum beliau meninggal. Jadi katanya Jami', kecil ya itu tulisannya, tidak apa-apa. Adalah memalukan bahwa hari-hari akan berlalu tanpa kita. Bunga-bunga akan mekar dan musim semi akan tiba. Musim panas, musim dingin, dan musim semi akan berlalu. Dan kita pasti akan menjadi tanah dan debu. Jadi ini mengingatkan kita bahwa sedahsyat apapun hidupmu, sejago apapun kamu, sebesar apapun dirimu, pada akhirnya hanya jadi tanah dan debu. Dan sejarah akan terus berjalan. Musim semi akan berganti tanpa dirimu dan tidak masalah. Kamu yang merasa penting, begitu kamu mati hari ini, ya dunia tetap berjalan. Kamu yang merasa besar, jangan dikira sebesar apa pengaruhmu, karena tidak ada kamu pun dunia juga berjalan. Jadi jangan overestimate dengan kehadiranmu di muka bumi ini. Ya, kadang-kadang kan kita kan ketika sibuk oleh satu hal, satu masalah, terpaku di situ terus, seolah-olah kalau urusan ini tidak beres dunia kiamat. Kehadiranmu juga begitu. Hari ini kan kita sering sibuk begitu. Makanya saya usahakan ngaji ini temanya tidak mainstream. Orang bahas apa, kita bahas apa. Jadi bahasa Jawa ini rada selinjo. Takutnya apa? Kalau kamu hanya asik bahas itu saja, jangan-jangan banyak hal penting lain yang terlewatkan. Jadi ya makanya temanya macam-macam. Kadang tiba-tiba ngomong sufi, kadang tiba-tiba ngomong filsafat barat, kadang tiba-tiba ngomong itu, biar pikiran kita sadar terus bahwa sangat banyak hal yang penting, sangat banyak hal yang mungkin harus kita jelajahi. Tidak harus stres dengan satu masalah saja. Itu pelajaran dari munajatnya Jami'. Apapun yang terjadi, musim silih berganti, pada akhirnya kita hanya jadi tanah dan debu. Nah, itu ceritanya Jami'. Oke, bismillah, ini saya potong dari pembukaan Yusuf dan Zulaikha. Kenapa harus cinta? Itu kalimatnya saya copy paste. Apabila engkau hendak bebas, jadilah tawanan cinta. Satu-satunya relasi. Kita ini kan manusia, tidak mungkin hidup tanpa orang lain. Begitu kamu lahir ke dunia, kamu butuh orang lain. Cuma nama hubungan dengan orang lain yang membebaskan itu hanya cinta. Relasi yang bukan cinta kebanyakan tidak membebaskan tapi mengikat.
Ada kewajiban-kewajiban yang harus kamu penuhi demi relasi itu. Tapi kalau relasinya namanya cinta, tidak. Ketika ibumu membesarkanmu, itu kan relasinya cinta. Dia capek luar biasa, dia kehilangan banyak, tapi dia bahagia, senang luar biasa. Kenapa? Karena cinta padamu, tidak merasa terikat sama sekali. Sama kayak kamu kalau punya pacar itu loh. Mbok kamu disuruh bangun pagi, jemput, nganter kuliah, disuruh, lo iya kan, hujan-hujan disuruh apel, berat lo itu. Tapi kan kamu menjalaninya dengan senang, tidak merasa terikat, tidak merasa terbebani. Jadi kamu merasa, yo ini yang membahagiakanku, tidak ada yang mengikat. Padahal sebenarnya kamu rasanya kayak terikat, tapi sebenarnya tidak. Maka katanya Jami' di awal-awal Yusuf dan Zuleha itu, jika engkau ingin bebas, jadilah tawanan cinta. Apabila engkau menginginkan kegembiraan, bukalah hatimu bagi penderitaan cinta. Ini kayak paradok ya. Kalau kamu ingin seneng, masuklah ke dunia cinta yang penuh penderitaan. Loh, itu tadi kan penderitaan sebenarnya. Kamu harus jemput pagi-pagi, kamu harus apel malam-malam, hujan-hujan. Itu kan sengsara. Kalau diceritakan kan rasanya tragis. Tapi kamu kan bahagia, seneng. Kenapa? Karena ada cinta di situ. Gembira. Mungkin kamu menceritakannya sambil berbunga-bunga. Padahal kamu ya di Pulau Soro, nanti masuk warung kamu disuruh bayari. Tapi kamu kan bahagia, kamu milih nanti akhir bulan kamu ngirit daripada tidak bisa neraktir dia. Oh, itu kan kegembiraan. Dari anggur cinta datang kehangatan dan pesona. Tanpa cinta yang ada hanya kesusahan dan keakuan yang dingin. Jadi orang yang hidupnya tanpa cinta, isinya hanya kewajiban-kewajiban, isinya hanya ego, kepentingan diri sendiri dan nafsu. Itu bahasanya Jami' hidup yang dingin, tidak berwarna. Hidup yang hitam putih, tidak cerah. Ingatan kepada cinta menyegarkan hati si pecinta, dan kejayaan datang kepada dia yang menjayakannya. Jadi ini nggak perlu saya jelaskan. Yang sudah ngalami pasti merasakan. Yang belum ngalami ya dibayangkan saja. Ini kan wilayah-wilayah yang susah dijelaskan. Yang jatuh cinta mesti ngerti. Apabila Majnun tidak minum anggur dari mangkoknya, apakah yang membuatnya terkenal di dunia ini dan di dunia kemudian? Kalau ini untuk minggu depan sebenarnya, karena cerita Jami' ini kan lebih muda daripada Nizami. Inspirasi Yusuf Zulaikha juga banyak dari Laila Majnun. Katanya Jami', kalau Majnun tidak jatuh cinta, tidak minum anggur cinta, dan masuk ke dunia penderitaannya cinta, siapa yang mau cerita tentang Qais al-Majnun? Kalau Qais dulu jatuh cinta, terus diterima begitu saja, terus kawin, terus punya anak, tidak ada yang mau cerita. Tapi justru dia jadi luar biasa, jadi monumental ketika masuk ke ranah cinta yang susah sekali, yang menderita sekali, yang sakit sekali. Kayak Romeo and Juliet itu kan mesti ada tragedinya sehingga diceritakan dari zaman ke zaman. Banyak kisah cinta jadi monumental ketika itu sangat sengsara, sangat susah. Ada kesusahan cinta. Ribuan orang berbakat cemerlang tapi asing terhadap cinta telah lenyap tanpa meninggalkan riwayat atau peninggalan yang mengabadikan namanya. Jadi banyak orang yang berbakat, pinter,
Tapi hidupnya tidak ada cinta di situ, dia lenyap begitu saja dari percaturan dunia. Engkau boleh mencoba 100 hal, tapi hanya cinta yang akan membebaskanmu dari dirimu sendiri. Ini katanya Jami. Maka janganlah melarikan diri dari cinta. Jangan. Sekalipun dari cinta dalam samaran duniawi. Kalian jatuh cinta sama temanmu sak kelas, itu kan cinta dalam samaran duniawi. Kalian mencintai apa, itu cinta dalam samaran duniawi, tidak apa-apa. Mungkin masih level-level artifisial. Yang penting apa? Kamu belajar mencintai dulu. Hatimu lunakkan dulu dengan cinta. Karena itu merupakan persiapan bagi kebenaran tertinggi. Yo, kalau ujuk-ujuk cinta sama Allah mungkin agak berat. Yang bisa kamu lakukan apa? Belajar. Hatimu diajari caranya mencintai. Pada apapun dulu. Bagaimana engkau akan membaca Al-Quran tanpa mempelajari abjad, katanya Jami. Itu kan, ya latihan dulu cinta di dunia, jatuh cinta dulu sama temennya, jatuh cinta dulu sama apa gitu, enggak apa-apa. Itu kan cinta dalam samaran duniawi, ya meskipun ada batas-batasnya, tapi intinya apa? Hatimu ini dilatih mencintai. Kalau tidak, susah kamu. Karena apa? Tidak bisa orang memaksa diri untuk jatuh cinta, itu kan tidak gampang. Kamu tiba-tiba bilang, saya mau cinta ke Allah, Pak. Tidak bisa. Kayak kamu punya teman cantik, kalau kamu tidak cinta, kan tidak bisa dipaksa, saya harus cinta ke dia. Sama Allah juga begitu, tidak bisa cinta itu dipalsu bahwa kamu soleh-solehkan dirimu, kamu dari mulutmu keluar kalimat thayyibah terus dari ini cinta, tidak gitu. Kalau jatuh cinta ya jatuh cinta aja, tidak bisa dimanipulasi. Karena urusannya rasa. Maka apa? Latihan jatuh cinta. Hiduplah dengan alur yang penuh cinta. Nanti batinmu terlatih mencintai. Aku dengar, katanya Jami, kisah seorang pencari yang pergi kepada seorang arif meminta petunjuk jalan sufi. Orang tua arif itu berkata kepadanya, apabila engkau belum pernah menginjak jalan cinta, pergilah jatuh cintalah. Kemudian kembalilah menemui kami. Jadi ini unik ya, ada seorang sufi ditemui guru, saya mau baiat, mau menempuh jalan sufi, saya tobat pengen jadi wali. Nah itu jawabannya gurunya, kamu pernah jatuh cinta enggak? Ya mungkin kalau bahasa hari ini, kamu pernah pacaran enggak? Belum, saya anak soleh kok ditanya begitu. Terus jawabannya guru sufi, sudahlah kamu pulang dulu, pergilah jatuh cintalah dulu. Jadi berarti apa? Hatimu belum terlatih lembut, belum terlatih mencintai. Sementara nyawanya dunia sufi itu batin hati yang mencintai. Kalau kamu sudah ngerti rasanya jatuh cinta, balik lagi ke sini, ayo melakukan suluk. Hatimu sudah paham bagaimana rasanya jatuh cinta. Nah ini rumus yang lain dari Jami. Ya meskipun jangan dipakai alasan ya. Nanti kamu pacaran, kamu kok hidupnya pacaran terus. Oh ini latihan mencintai. Ya. Pada akhirnya kan nanti cinta sama Allah kan gitu. Ya itu alasanmu doa. Oke, jadi itu pembukaan dari Jami. Nah, nanti di belakangan ada paragraf yang unik. Jadi ini Yusuf Zulaikha, beliau menulisnya sudah di usia-usia agak lanjut. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.